Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih setia Tuhan, pagi hari yang indah ini kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan masih memberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan bagi kehidupan kita. Biarlah pagi ini kita boleh datang untuk sujud di hadapan Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita datang untuk bersungkur menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan dengan kita pujikan 225. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. F. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulia jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Mulialah nama-Mu Tuhan. Sungguh terbukti Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Semua melalui kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah menyertai setiap langkah-langkah hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Kami bersyukur jika sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab kami datang sujud di hadapan-Mu Bapa. Datang untuk menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga itu. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami, menjangkau kami untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau malam menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap sampai buah yang matang. Firman dan Roh Kudus kiranya menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan yang semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Kuasa-kuasa iblis kami tahu selalu menggoda, merintangi kami, baik saat kami mendengarkan firman-Mu, saat menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras sakti, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-10. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong
Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Tentang celaka yang akan menimpa Asyur, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti meraup telur-telur yang tinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahnya akan dihabiskan, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Puji Tuhan. Demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi ini. Ya, masih mengenai hukuman, ya. Hukuman-hukuman yang menimpa baik Israel dan juga Asyur. Ya. Asyur ini adalah bangsa yang dipakai untuk menghancurkan Israel. Tuhan pakai mereka untuk menghancurkan kerajaan Israel. Ya. Jadi Israel yang kena murka Tuhan lewat Asyur, tetapi kita melihat Asyur juga tidak luput dari murka Tuhan.
Kalau Israel Tuhan murkai karena ya mereka ya sudah berlaku tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya, mereka menyembah berhala. Ya, mereka hidup dalam kejahatan. Ya, bagaimana kita membaca di sini mulai dari ayatnya yang ke-9, ya, pasal 9 ya. Mereka ya telah berbuat jahat ya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Dan pada pasal 10 kita membaca bagaimana perbuatan mereka itu. Ya. Ayatnya yang kedua, menghalang-halangi orang lemah mendapat keadilan, merebut hak orang-orang sengsara, dan begitu banyak lagi. Ya. Kejahatan-kejahatan yang diperbuat oleh bangsa Israel sehingga membuat mereka dihukum oleh Tuhan. Pada ayatnya yang keempat dikatakan, tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Nah, perkataan ini secara khusus ya, ayat 4 bagian B ini, sekalipun semuanya terjadi, murka Tuhan belum surut, tangannya masih teracung. Nah, ini merupakan perkataan yang keempat kali ya dari pasal 9. Ya, pasal 9 itu ayat 11 bagian B. Kemudian ya, disebutkan juga pada pasal 16 bagian B. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pada pasalnya yang ke ayat 20 bagian B, dan yang kita baca tadi pasal 10 ayatnya yang keempat. Jadi ada 4 kali disebutkan ya, bahwa murka Tuhan belum surut, tangannya masih teracung. Tangan penghukuman Tuhan ini masih belum diturunkan ya, masih teracung. Artinya hukuman demi hukuman masih akan melanda ya. Haleluya. Baik bangsa Israel dan juga ternyata bangsa yang tadinya Tuhan pakai untuk menghancurkan Israel, itulah Asyur. Dari ayat 5 sampai ayat 19 kita membaca, ternyata Asyur juga tidak luput dari hukuman Tuhan ya, sebab dia telah merasa sombong, dia merasa angkuh ketika dia sudah berhasil mengalahkan banyak bangsa-bangsa termasuk Israel. Dia merasa, oh karena saya itu pada ayat 13, sebab ia berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dengan kebijaksanaanku, dan seterusnya. Dia merasa, wah karena saya hebat, saya kuat, maka bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Padahal ya Tuhanlah yang ya memberikan mereka kekuatan. Ayat 15, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Demikian juga gergaji ya terhadap orang yang mempergunakan ya. Jadi kapak tidak bisa diayunkan tanpa seseorang yang mengayunkan. Tidak mungkin kapak jalan sendiri, potong kayu sendiri. Nah, itulah Asyur, seperti kapak ya, yang kalau bukan Tuhan yang pakai ya, tidak akan bisa memotong kayu. Nah, itu Tuhan ibaratkan seperti kapak. Tapi kapak ini memegahkan diri, oh karena saya, karena ya, bukan karena dia, karena Tuhan yang ya memakai dia untuk menghancurkan bangsa-bangsa termasuk Israel. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa baik bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ya, kalau dia berbuat jahat, tidak hidup sesuai firman, menyembah berhala, nah, mendapat hukuman dari Tuhan, sekalipun dia adalah umat pilihan ya. Dan juga termasuk bangsa kafir, apalagi bangsa kafir ya. Haleluya. Dan kehidupan yang merasa dirinya bisa, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu
merasa dirinya pandai dan lain sebagainya. Itu kehidupan yang sombong. Tuhan paling tidak suka orang yang sombong. Ya. Jadi menjadi pelajaran bagi kehidupan kita bahwa siapapun di dunia ini tidak akan luput dari hukuman. Sampai 4 kali ya disebutkan tangannya teracung, murkanya belum surut. Itu artinya angka 4 adalah angka penjuru bumi, utara, selatan, timur, barat. Artinya dimanapun kita berada, diam di bumi ini, tidak akan luput dari hukuman kalau ya kita tidak hidup sesuai firman. Ya, bukan menyembah Tuhan, malah menyembah berhala. Jadi kita perhatikan, kalau orang itu tidak hidup sesuai firman pengajaran, maka pasti bukan menyembah Tuhan, menyembah berhala. Ya. Jadi menentukan adalah hidup kita, biar hidup kita sesuai dengan firman. Nah, kehidupan yang hidup sesuai firman adalah kehidupan yang merendahkan diri, ya, tidak sombong. Ya, sebab orang yang tinggi hati, orang yang sombong ini tidak bisa melakukan firman, ya, tidak bisa hidup di dalam penyucian. Ya, hanya orang yang merendahkan diri, ya, merasa dia tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, dia akan selalu merendahkan diri untuk ya taat kepada firman Tuhan, sehingga dia juga bisa merendahkan diri untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi kalau hidup sesuai firman, disucikan, maka kita bisa menyembah Tuhan. Seperti dikatakan ayat 12, tapi apabila Tuhan telah menyelesaikan, perhatikan, Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian Raja Asyur dan sikapnya angkuh sombong. Nah, jadi ada suatu timbal balik di sini. Tuhan yang menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini pekerjaan Tuhan yang ada kaitannya dengan Sion atau Yerusalem, Gunung Sion. Nah, kalau kita ya bandingkan dengan kita Wahyu pasalnya yang ke Wahyu pasal 21. Ya, dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-9 ya, berbicara tentang Gunung Sion. Ya, Gunung Sion atau Yerusalem itu adalah Wahyu 21 ayat 9. Ya, malaikat ini mengajak, dia berkata, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu dalam roh aku dibawa ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga. Jadi tadi dikatakan ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di Gunung Sion. Jadi ini menunjuk pekerjaan Tuhan ya, di dalam pembangunan tubuh Kristus. Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan, artinya tubuh Kristus telah selesai, telah mencapai kesempurnaan, yaitu ya menjadikan umatnya ya menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, kehidupan yang telah mengalami penyucian sampai sempurna. Ya, haleluya. Nah, semoga kita berada dalam ya, bagian ini, di mana kita berada dalam pekerjaan Tuhan, dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita terlibat di dalamnya. Ya, kita mengalami penyucian lewat firman tadi. Ya, saya sudah sampaikan. Kita merendahkan diri, terima firman. Nah, kita akan semakin disucikan sampai mencapai kesempurnaan. Ya, bisa naik ke Gunung Sion. Marilah ke sini. Nah, itu artinya ya, untuk bisa mencapai gunung itu membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan. Tidak bisa langsung baru naik langsung sampai. Tidak bisa. Butuh proses. Yang menjadi pertanyaannya, kita sudah sampai di mana sekarang? Nah, itu. Saudara sudah sampai di mana?
sudah mendekati puncak atau bagaimana? Atau baru start? Atau baru di tengah? Artinya kita harus terus berjuang, saudara. Selama kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita masih hidup di dunia, berarti kita belum selesai perjuangan kita. Ya, kecuali kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan angkat, berarti sudah selesai. Tapi selama kita masih hidup, berarti kita belum mencapai puncak. Kita harus terus berjuang, merendahkan diri, disucikan terus, ya, dan menyembah Tuhan. Bicara gunung itu bicara penyembahan. Ya. Nah ini kita harus terus berjuang, hidup dalam firman, ya, dalam penyucian, menyembah Tuhan terus. Ya, jadi jangan kita berpikir, kan sudah kemarin, sudah bulan lalu. Ya sekarang, selama kita masih hidup terus kita berjuang. Ya, haleluya. Jangan berhenti sampai mencapai gunung, puncak. Haleluya. Sebab kehidupan yang tidak mencapainya, maka sini kebalikan tadi saya katakan. Ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, maka disitulah hukuman Tuhan akan dijatuhkan atas bumi ini. Ya, makanya tadi katakan tangannya masih teracung, artinya penghukuman belum selesai. Ketika Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya, gereja Tuhan sudah sempurna, maka tibalah saatnya penghukuman itu. Puncak penghukuman akan menimpa bumi ini, yaitu saat bumi ini hancur, ya, sehancur-hancur. 2 Petrus pasal 3 mengatakan unsur-unsur dunia akan lenyap oleh nyala api. Ya, sampai pada puncaknya yang sebenarnya adalah lautan api neraka untuk selamanya. Ya, haleluya. Semoga kita berada dalam pekerjaan Tuhan, ya, yang sedang Tuhan kerjakan. Itulah pembangunan tubuh. Ya, jangan sampai kita berada, ya, di kehidupan yang sedang dipersiapkan untuk dihukum. Ya, haleluya. Mari saudara, saya katakan tadi, berjuang terus. Selama kita masih hidup, kita masih bernafas, berarti kita belum mencapai puncak gunung. Kita harus terus berjuang, semakin disucikan, menyembah Tuhan yang sungguh. Ya, haleluya. Sampai capai puncak, berarti itu artinya sampai daging tidak bersuara. Penyucian membawa kita benar-benar menjadi manusia yang rohani, bukan manusia daging, tapi manusia rohani, manusia yang sempurna, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, dan kita akan mengalami, ya, pembelaan Tuhan, ya, perlindungan Tuhan. Tidak akan menimpakan hukuman kepada kita. Tuhan melindungi, Tuhan membela. Namanya mempelainya, ya, dia bertanggung jawab. Itu bagaikan kepala dengan tubuh. Kita mempelai Tuhan, tubuhnya dia kepala. Artinya kepala selalu bertanggung jawab atas tubuhnya. Kalau tubuh luka, kepala merasakan. Ya, Tuhan tidak membiarkan. Apa yang kita alami, Tuhan tahu, bahkan Tuhan merasakan. Dan dia tidak akan tinggal diam. Sama seperti kita. Kalau ada yang luka di bagian tubuh kita, tidak mungkin, ya, kita akan membiarkan kepala langsung bertindak, ya, mencari obat dan sebagainya. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal. Ya, jangan ragukan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Mari saudara, biar kita terus berjuang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan berjuang untuk, ya, kita semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan sampai mencapai puncak gunung, ya, mencapai pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Mari kita datang untuk bersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan.
138. Men rohani 138. Tuhan, ku mau menyenangkan G. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepada, semua ku berikan kepada. Kuduskan hingga tulus selalu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan. Oh, hanya itu kerinduan. Haleluya. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Dengan semoga menjadi kenyataan dalam hidup kita hari-hari. Haleluya. Kita menjadi bejana yang semakin, haleluya, bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Dari tanah liat menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Sebab tanah liat harus merelakan dirinya untuk dibentuk, sampai benar-benar menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Lagi biar kita juga hari ini kita relakan hidup kita selalu datang merendahkan diri untuk bisa dibentuk oleh Dia, disucikan, dikuduskan, sampai kita menjadi kehidupan yang sempurna. Dan kita kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi semakin kita disucikan, semakin kita akan menyenangkan itu, semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Lagi sekali lagi, haleluya. Semoga benar-benar menjadi kerinduan kita, menjadi perjuangan kita. Semakin hari semakin disucikan. Haleluya. Semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Tuhan. Mari sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya.
Jesus.
Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati, direnungkan hati, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan. Di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Lagi sekali, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupnya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Renungkanlah saudara, setiap kata perbuatan kita. Haleluya. Sudahkah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Dengan dengan mari kita bagi beringus. Tuhan menciptakan kita, tujuan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kata perbuatan, seluruh hidup kita. Tuhan rindu kita menjadi kehidupan menyenangkan, terutama di hari-hari yang terakhir ini, waktu yang semakin singkat. Mari saudara, ini kesempatan yang berharga bagi kita. Jangan sia-siakan kesempatan. Kita masih bernafas sampai saat ini. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Mari saudara, berjuanglah lagi. Kita selalu berjuang. Bagaimana kita naik ke gunung sampai mencapai puncaknya. Mari terus berjuang, semakin disucikan, diubahkan, jadi penyembah-penyembah yang semakin berkenan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang mau berjuang, mau sungguh-sungguh, angkat dua tanganmu ke atas kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang sedang dilanda oleh hukuman dari Tuhan. Janji firman-Mu, Engkau melindungi kami, Engkau membela kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau yang menjamin dengan pasti kami semua. Sebab kami serahkan hidup kami serahkan segenap tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, turunkan kami. Haleluya, dalam hidup kami semua. Di waktu yang semakin singkat ada, kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan di surga nanti Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Bahkan sampai di surga siang malam menyembah Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami dan sekaligus menjadi perjuangan kami hari-hari ini. Dan Tuhan, kami melihat semua sekali lagi Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan Tuhan. Jikalau kami menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan menyenangkan kehidupan kami. Engkau juga akan memuaskan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik atas hidup kami. Soalnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya. Semua beban berat pergumulan kami hari-hari Tuhan. Tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang sukar sulit hari-hari ini, banyak kemustahilan kami hadapi. Semua pergumulan kami, baik secara pribadi, pergumulan dalam nikah, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan, apa yang dirindukan umat-Mu saat ini, sekalipun kami hamba-Mu terbatas Tuhan, tidak mengungkapkannya Tuhan. Haleluya. Namun Engkau yang tahu sampai dalam hati batin kami semua Tuhan. Haleluya. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mendatangkan keberhasilan, keindahan dalam hidup kami, untuk hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sebabnya inilah kehidupan kami semua diserahkan ke dalam tangan, dan juga pergumulan kami dalam pengembalaan di tempat ini, dalam membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu, permuliakanlah kiranya firman-Mu yang diberitakan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sudah mengawali pekerjaan-Mu, Engkau yang menyelesaikan, memerintahkan berkat-Mu bagi kami. Kami pakai untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bahwasanya Engkau selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sebagai kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya, sepanjang hari dalam setiap aktivitas umat-Mu dimanapun umat-Mu pergi berada Tuhan, melindungi, menyertai, itu bungkus demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tengah-tengah dunia yang semakin gelap, penuh dengan
dosa Tuhan. Oh Tuhan, banyak Tuhan cobaan, pergumulan, malapetaka, hukuman terjadi. Tuhan melindungi umat-Mu semua. Tuhan membela kehidupan mereka. Mereka jadi saksi hari-hari ini Tuhan. Di tengah-tengah dunia semakin gelap, selalu tampil untuk menjadi terang Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, baik dalam rumah tangga masing-masing Tuhan, apapun posisi kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, orang tua, semuanya Tuhan bertahan di dalam kasih-Mu, dalam firman-Mu, hidup sesuai dengan firman, menjadi saksi bagi anggota keluarga yang lain yang belum Tuhan, haleluya, menerima firman. Jadikan kami saksi menjadi terang-Mu dalam rumah tangga, dalam kami bermasyarakat, bagi daerah, bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia tercinta ini. Kami terus menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa ini yang begitu banyak masalah-masalah terjadi hari-hari ini Tuhan. Haleluya, juga pandemi yang masih belum berakhir Tuhan. Tolong kiranya Tuhan berikan selalu hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah kami, mulai dari pemerintah di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, mulai desa-desa semua. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. TNI Polri juga Tuhan tolong tetap menjaga stabilitas keamanan di bangsa Indonesia tercinta ini. Mungkin juga tim medis semua Tuhan tolong mereka semua, kuatkan, berikan kesehatan tubuh selalu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami rindu bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu menjadi alat-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, sehingga benar-benar Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakailah kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa untuk masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu sampai mencapai kesempurnaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh baik bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau dari selamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita semua masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan selamanya bersama dengan Tuhan. Sambut pagi hari yang indah ini, berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.